Balik lagi ke channel Yoyo Station 10, Rapih itu Mindset Pro. Salam sehat buat semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya mau nge-review sekali lagi motor keren yang dimodifikasi di kedai Riders. All new Honda PCX 160 milik juragan saya nih dari Banjarwijaya, milik Om Andreas. Nah, ini dia. Sudah selesai dimodif, hanya saja beliau minta ditambahkan nih part atau shock breaker depan custom. Ini aslinya Honda PCX ini nggak ada part upside down ya, ini kita custom. Kita pakai upside down punya Yamaha NMAX Old, lalu segitiganya kita custom agar bisa dipasang plug and play ke all new Honda PCX 10. Kalau dilihat tampilannya ini lebih gambot dan lebih padat. Lalu sektor spakbornya juga nih tentunya dibikin langsung fitment ke motornya. Nah, ada beberapa modifikasi juga yang sudah dilakukan di kedai Riders, antara lain pemasangan saklar pulsar 135. Ini kita bahas dari atas. Jadi saklar pulsar 135 ini merupakan saklar original punya bajai pulsar 135 atau NS 135 yang kita ubah atau kita custom struktur kabel dan instalasinya agar bisa plug and play atau bisa dipasang di all new Honda PCX 160. Lalu ada pemasangan klakson juga, klaksonnya dual tone. Nah, ini tombol dual tone-nya. Jadi ini untuk standar dan ini untuk klakson customnya. Nah, saklar pulsar 135 ini juga merupakan saklar yang menjadi best seller di kedai Riders karena dia memiliki fitur tambahan. Atau kalau kita ganti saklar pulsar, kenapa sih harus ganti saklar pulsar? Nah, alasannya adalah saklar pulsar ini memiliki fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh saklar original bawaan PCX, yaitu yang pertama ada anti aho, jadi untuk mematikan atau menghidupkan lampu utama serta mematikan dan menghidupkan lampu senja seperti ini ya. Jadi ini posisi mati total. Lalu step 1 dia akan hidup lampu senjanya serta ada LED ambience di saklarnya. Jadi ini menambah ketampanan kendaraan yang dimodifikasi. Nah, ini siang hari pun kelihatan kalau ini LED-nya ini nyala. Nah, pada saat kita matikan dia mati. Nah, ini di indikatornya semua nyala. Lalu ada fitur idling stop tetap ada ya. Idling stop tetap ada. Lalu ada fitur pass beam. Jadi ada tombol passernya dia. Seperti motor zaman dulu punya. Seperti itu. Lalu Om Andreas kemarin telepon saya karena motor ini hendak dipakai touring, akhirnya minta ditambahkan holder handphone. Kebetulan di kedai Riders ada ready holder handphone merek WUPP. Ini Qualcomm 3.0 quick charger dan ini real quick chargernya udah bisa dibuktikan. Lalu ada pemasangan master rem. Master remnya pakai radial S1 mereknya RCB atau Racing Boy. Nah, ini dia. RCB S1 ini yang kanan 14 mili, yang kiri 14 mili. Walaupun dia 14 mili, dia bisa sanggup untuk memompa kaliper depan Nissin Samurai 2P sebanyak 2 buah. Jadi Nissin Samurai-nya ini kanan dan kiri 2 piston. Nah, dia mampu memompa kaliper Nissin 2 piston. Nah, ini dia. Nah, kita matikan dulu ya. Lalu selang rem yang kita gunakan merek TDR Carbon Series. Nah, ini dia. Ya, kalau untuk merek TDR kita nggak usah raguin lagi karena memang merek TDR udah berpengalaman di atas 10 tahun untuk penjualan part-part racing aftermarket. Lalu ada windshield
by KR Plus. Lalu ada cover speedometer nih, kita lapis karbon Kevlar. Jadi ada beberapa part yang kita lapis karbon Kevlar, diantaranya cover speedometer, terus cover deck tengah sampai ke tutup bensin. Lalu ada leg shield juga, ini full karbon Kevlar. Lalu hager atau spakbor kolong, ini karbon Kevlar, hanya saja cover CVT dan cover udara belum karbon Kevlar. Untuk sektor kenyamanan pada saat berkendara, jok kita customnya model Eropa style. Nah, dibalut kulit joknya pakai bahan MBTEK Carrera. Tentunya kualitas MBTEK Carrera udah nggak diragukan lagi. Pertama, tidak licin, yang kedua tidak panas. Nah, ini dia. Oh, ketinggalan nih, hand grip by Harris. Ya, hand grip by Harris Itali. Oke. Lalu ini kita bahas upside down dulu deh. Upside down sendiri ini kita pakai mereknya KTC. Nah, ini dia upside down. Pemilihan warnanya warna hitam. Lalu ada custom double disc brake atau custom dibikin cakramnya dua nih, kanan kiri. Jadi sebelumnya Om Andre sudah masang atau modifikasi pakai cakram Tiger Evo di sebelah kiri atau cakram 260 dengan menggunakan adaptor berbahan aluminium CNC. Nah, ini untuk yang kanannya ini kita juga custom nih. Nah, ini kanannya nih. Tuh. Kanannya juga kita custom. Jadi bracket kanannya ini bawaannya KTC, bracket kiri kita buatkan. Lalu kaliper pakai kaliper Nissin juga. Nah, selang rem pakai TDR juga. Nah, ini dia adaptor untuk sebelah kanannya, ini pakai bahan aluminium juga, CNC proses. Lalu untuk adaptor yang di velg ini di bagian dalam nih yang kita repaint warna sama, itu juga berbahan aluminium, kita proses CNC. Nah, selanjutnya kita ke kaki bagian belakang, ini shock breaker menggunakan RCB atau Racing Boy, tipenya paling tinggi untuk saat ini, RCB-nya premium series, serinya seri Black Edition. Dia ada 3 setelan. Yang pertama setelan preload atau kekerasan spring, yang kedua setelan click rebound atau tendangan balik ke atas ya, untuk mengatur apakah langsung tendangannya kenceng atau perlahan. Yang terakhir setelan klik kompresi, jadi agar pada saat melewati jalan bergelombang, ini setelan untuk agar motor tidak bumpy atau tidak ngebuang-buang ya. Nah, lalu ada pemasangan kaliper juga nih belakang, kaliper pakai Nissin Samurai juga 2P. Nah, 2 piston, piringan pakai Tiger Evo. Yang terakhir ada pemasangan knalpot TZM Project. Untuk ultimate-nya ini kita custom sektor lampu yang terakhir. Nah, ini kalau dilihat dari depan ada pemasangan alis DRL RGB 4-in-1 200 mode, Android dan Apple controller ya. Jadi alisnya sendiri ini bisa di custom pakai handphone Android dan handphone Apple. Cukup download aplikasinya Magic Spasi LED, nanti bisa diganti-ganti warnanya. Lalu ada pemasangan proyektor atau biled proyektor. Jadi yang tengah ini kita pakai biled KBO. Ini KBO brand ini only kedai rider yang jual, karena kedai rider aja yang masukin. Lalu ada double D2 laser. Nah, untuk alisnya sendiri ini ada 4-in-1. Kenapa 4-in-1? Yang pertama ada Welcome Smart Net yang tadi. Lalu pada saat senja dihidupkan, dia akan berubah menjadi RGB seperti ini. Jadi ring angel eye-nya ya, warna putih, demon eye warna merah. Nah, seperti ini. Lalu ada sen-nya juga. Pada saat nge-sen dia running. Ini kalau malam sabi banget nih. Nah, ini dia. Ini sebelah kanannya. Tuh, nah.
Kalau dilihat ke belakang, di belakang juga ini alisnya RGB juga nih. Top RGB seperti depan. Nah, itu dia. Jadi kalau senja hidup, belakang ikut lampu depan. Tapi kalau senja dimatikan, standby-nya putih. Pada saat ngerem, berubah jadi merah. Nah, ini dia. Sen kirinya seperti ini. Keunggulan alis RGB ini juga pilihan warnanya banyak. Jadi pada saat ini mau warna biru, besok mau warna putih, besoknya lagi mau warna ungu, besoknya lagi mau warna apapun yang ada di aplikasi bisa Anda ubah. Seperti itu. Saya rasa udah semua nih yang kita review ya. Yang terakhir ada spakbor nih, spakbornya udah kita custom ya. Spakbornya custom made khusus buat Honda PCX 160. Jadi terlihat lebih sporty dan lebih gambot. Tampilannya lebih padat. Siap dibawa touring. Nah, untuk Anda yang ingin modifikasi kelistrikan, modifikasi kaki-kaki, modifikasi pengereman, modifikasi apapun yang menyangkut motor matic, selama kita sanggup, kita akan layani dengan senang hati. Ingat, rapi itu mindset bro. Thank you.